peringatan pada Buya Syafi'i. Pada Jumat, dengan gerak jam terasa begitu lamban, aku mendengar orang-orang menggemakan ratap tangis. Buya, Buya, Buya Syafi'i guru kami. Dan pada Jumat, dengan gerak jam terus terasa begitu lamban, aku lantas melihat orang-orang menulis obituari untukmu. Tentang haru biru masa lalu, tentang mimpi-mimpi gemilang masa depan. Aku mendengar Riki Damparan berulang kali menceritakan perjumpaan sederhananya denganmu. Riki berulang-ulang menceritakan ingatan-ingatannya padamu. Dari cerita tentang nasi Padang hingga soal memaknai sebuah kemerdekaan. Dari cerita tentang gulai kikil, rendang, tongseng, tengkleng, hingga soal bagaimana kita seharusnya memaknai sebuah bangsa. Aku mendengar Riki bercerita begitu haru, sebagaimana orang-orang juga diselimuti haru. Lantas, aku membaca kenangan masa muda Hamid Basaib berboncengan motor denganmu, melewati jalur perkampungan antara Jogja Pabelan. Sungguh sederhana benar. Aku membaca kenangan Zen semasa berkuliah denganmu. Sungguh teramat sederhana benar. Aku membaca kenangan David, aku membaca kenangan Heru, aku membaca kenangan Raudal, aku terus membaca kenangan-kenangan baik orang padamu. Jumat itu benar-benar dipenuhi kenangan baik. Dan pada Jumat, dengan jam terus dan terus bergerak lamban, orang-orang lantas menggemakan doa padamu. Buya, Buya, Buya Syafi'i guru kami. Selamat malam. Hari Jumat 27 Mei 2022. Cendekiawan Muslim, tokoh panutan sekaligus guru bangsa, Profesor Buya Syafi'i Ma'arif pergi untuk selamanya. Meski ia sudah tidak ada, tapi pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif jadi warisan selamanya. Kali ini kita ingin mengenang Buya dengan merayakan pemikirannya yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni kemarin. Buya Syafi'i Ma'arif meninggalkan legasi untuk diteruskan kita semua. Bersaudara dalam perbedaan, berbeda dalam persaudaraan. Inilah Rosi, Buya Syafi'i dalam kenangan. Pluralisme itu kan ada suatu pandang tentang keanekaragaman. Seperti Bhinneka Tunggal Ika itu juga, ya. Itu kan fakta keras sejarah. Kita tidak bisa mengelola itu. Kita yang adik-beradik satu ayah satu ibu bisa berbeda kok. Nah, apalagi Indonesia ini.
dengan pulaunya lebih 17.000 ya, suku bangsanya ratusan ya, agama juga macam-macam. Jadi kalau tidak mengakui itu, ini bubar negeri ini. Saya kadang-kadang merasakan persahabatan yang tulus itu mungkin bukan sesama penganut agama tertentu. Mungkin lintas agama itu berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan. Dan itu jangan dibuat-buat. Itu harus otentik. Kalau dibuat-buat itu ada gunanya. Harus datang dari hati. Nah, kalau datang dari hati, pasti menyambut juga hati. Juni 2022 saat memperingati hari lahirnya Pancasila, Presiden Jokowi berpidato. Katanya, dari kota ND, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk sama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mengenang Buya Syafi'i, merefleksikan pemikirannya, sekaligus memperingati hari lahirnya Pancasila. Saya mengundang Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir di Yogyakarta, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf di kantor PBNU Jakarta, dan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Dan bersama saya di studio ada budayawan Bapak Jaya Suprana, ada Yeni Wahid, Direktur Wahid Foundation, lalu juga ada penulis buku Mozaik Keteladanan Buya Syafi'i Ma'arif, Bung Erik Taufani Somawe. Izinkan saya Pak Jaya Suprana, Mbak Yeni untuk lebih dahulu ke Pak Haidar Nasir dan kemudian dengan Gus Yahya dan juga Pak Mahfud MD. Pak Haidar, pidato Pak Presiden kemarin di ND membumikan Indonesia sesungguhnya adalah perkataan pertama kali kalau kita catat dalam ingatan, itu sesungguhnya yang selalu dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, yaitu membumikan Pancasila. Ketika kemudian dalam beberapa tahun ke depan masih itu yang diingatkan pada kita semua, sesungguhnya apa yang belum kita lakukan sehingga Pancasila itu terasa tidak berada di bumi bersama bangsa Indonesia. Pak Haidar Nasir. Baik, Mbak Rosi, Pak Mahfud, Gus Yahya, Pak Jaya Suprana, Mbak Yeni, dan Mas Erik, serta segenap keluarga besar bangsa dan Kompas TV. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih atas segenap perhatian, dukungan, dan duka cita dari seluruh keluarga besar bangsa, dari Presiden, para menteri dan semua pihak tokoh bangsa yang begitu mendalam terhadap Buya Syafi'i Ma'arif, milik kita bersama, dan kami haturkan bahwa duka cita itu merupakan pelipur lara dari duka kami juga. Kita mengenang beliau dan mendoakan beliau untuk tentu membawa jejak kebaikannya menjadi sosok yang diterima Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Mbak Rosi, ketika kita bicara tentang Pancasila, saya teringat satu diksi yang paling kuat dari Buya Syafi'i Ma'arif, bahwa kata beliau, sila yang paling terlantar dari 5 sila adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beliau begitu lekat dan sangat concern bagaimana sila keadilan sosial ini belum bisa direalisasikan secara sistemik. Maka aktualisasinya beliau selalu peduli pada orang kecil ya, hatta pada bagian-bagian yang sangat human interest gitu ya. Jadi pada mereka yang tukang gunting, tukang sapu,
Bahkan dalam 13 hari ketika beliau di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, dan saya diberi kesempatan Tuhan untuk menemani beliau di akhir hayat ketika menghembuskan napas terakhirnya, karena saya bersama istri dan direktur rumah sakit menemani tim dokter. Beliau sempat masih awal-awal masuk rumah sakit menanyakan tentang berapa gaji satpam dan itu masih padahal sedang sakit ya Prof ya? Sedang sakit, masih menanyakan bagaimana tolong ya diperhatikan jangan sampai mereka terlantar gitu ya. Itulah bagian dari sisi betapa beliau sangat prihatin dan peduli bagaimana mewujudkan sila kelima itu. Ya. Saya ingat apa yang selalu dikatakan oleh Buya, sila kelima itu adalah sila yatim piatu kata Buya. Iya betul ya, kita tahu kan yatim piatu itu ya seperti dalam ilustrasi Mbak. Kalau kesuksesan itu banyak induknya, banyak ibunya, banyak bapaknya. Tapi kalau kegagalan itu yatim piatu ya. Sama juga ya, hal-hal besar yang berat itu biasanya jadi yatim piatu. Tidak banyak orang peduli apalagi untuk hal-hal yang tidak populer misalkan. Saya teringat sebenarnya apa yang disampaikan Presiden itu sangat tepat ketika kita diajak hari ini membumikan Pancasila. Tahun 2016 ketika saya bertemu beliau, saya juga menyampaikan tentang problem utama kesenjangan sosial. Beliau merespon tentang pentingnya apa yang disebut dengan New Economic Policy. Jadi kebijakan ekonomi yang baru. Gitu. Lalu saya memberikan masukan agar kebijakan ekonomi yang baru itu betul-betul progresif untuk mewujudkan keadilan sosial, di mana program UMKM dan ekonomi kerakyatan itu bukan sesuatu yang artifisial, gitu, tapi harus menjadi bagian dari grand design negara hadir di situ. Gitu. Ya. Baik, Prof. Haidar, di situ dulu saya mau ke Prof. Mahfud. Presiden kembali mengingatkan sesuatu yang sudah dikatakan oleh Buya Syafi'i. Sesungguhnya bagaimana menerjemahkan, membumikan Pancasila, Prof? Merasa beruntung ya, hidup selesai menjadi sarjana dan menjadi dosen muda di awal 80-an, ketika tokoh-tokoh besar di dalam pemikiran Islam dan nasionalisme itu yaitu Cak Nur, Syafi'i Ma'arif, Gus Dur, Amin Rais, Yahya Mukhaimin itu baru pulang ke Indonesia. Namanya sedang berkibar. Dari merekalah saya banyak belajar. Istilah membumikan itu kan sebenarnya dari mereka-mereka ini gitu ya. Dulu ada istilah membumikan Al-Qur'an, membumikan Pancasila dan sebagainya dari mereka ini. Dan saya waktu itu merasa senang sekali setiap mereka berceramah, menulis gitu, saya baca. Kalau ceramah di mana saya kejar gitu. Termasuk Buya Syafi'i Ma'arif ini. Nah, Buya Syafi'i Ma'arif untuk saya ada kenangan khusus lah ya. Karena apa? Karena saya pernah menjadi mahasiswanya, kemudian menjadi asistennya juga, mengajar mata kuliah ideologi negara. Sehingga saya banyak belajar langsung, banyak berdiskusi. Itu ketika ngajar mata kuliah Pancasila, filsafat kenegaraan. Kalau Pancasila dasar negara itu kan diajarkan di awal kuliah. Kalau Pancasila filsafat kenegaraan itu sudah orang mau keluar. Nah, saya jadi asistennya di situ dan saya banyak diskusi dengan beliau dan ya itu sama keluhannya. Kita ini sudah punya ideologi Pancasila dasar negara yang sudah sangat bagus. Nggak usah rewel gitu. Karena sebenarnya di dalam ideologi Pancasila itu kita tidak harus bermusuhan dengan orang lain yang berbeda. Setiap kelompok di dalam Pancasila diberi kesempatan untuk maju menurut golongannya sendiri-sendiri untuk kemudian bekerja sama. Itu Pak Syafi'i. Maka di dalam bukunya yang ditulis autobiografi beliau tentang titik-titik pisar di perjalananku itu kan dia bercerita sama dengan pengalaman saya ceritanya itu. Dulu kata Pak Syafi'i Ma'arif, ketika masih muda saya ingin mendirikan negara Islam. Gitu. Karena apa? Karena
Indonesia masuk mayoritas Islam, masa Islam tidak bisa mengatur negara sendiri? Ini Itu kata Syafi'i Buya Ma'rif. dulu ya, Pak Mahfud Kata ya. Buya dulu. Ya. Gus Dur juga sama, Amin Rais juga kan dulu. Gus Dur itu dulu konon menghimpun mempengaruhi anak-anak pelajar Persatuan Pelajar Indonesia di Eropa itu untuk bagaimana kalau pulang umat Islam itu ya kuasai karena politik itu menjadi kunci. Nah, tetapi di tahun 80-an ketika nama-nama mereka ini berkibar itu mengubah semua cara berpikir saya bahwa kalau Gus Dur misalnya bercerita, saya dulu nangis di FES gitu. Saya merasa salah punya pikiran begitu ketika saya masuk ke perpustakaan di FES baca bukunya Aristoteles yang lahir jauh sebelum adanya Islam, tetapi ajarannya itu sangat toleran dan saya merasa malu dan saya nangis di situ terseduh-seduh, merasa saya melihat Indonesia ini salah. Itulah sebabnya kemudian ketika kembali ke Indonesia seperti Syafi'i Ma'rif, Gus Dur, kalau di belahan timur banyaklah pejuang-pejuang dosen-dosen muda pada waktu itu yang baru pulang dari luar negeri itu memberi pencerahan kepada kita semua gitu. Nah, oleh sebab itu tinggal memang istilah membumikan, bagaimana membumikan itu artinya ya melaksanakan di dalam praktek. Karena kalau sudut konsep, diskusi konsep-konsep itu sebenarnya sudah selesai, didiskusikan bagaimanapun, ya itu konseptualnya. Tapi bagaimana kita membuat sila kelima itu agar tidak menjadi yatim, agar tidak menjadi merana dan sebagainya. Nah itu yang selalu dikeluhkan oleh Buya Syafi'i. Ya. Begitu. Karena ya Prof Mahfud, karena saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'rif terkait Pancasila. Kita semua ngomongin Pancasila, tapi Buya menyindir kita semua dengan mengatakan Pancasila itu kata beliau adalah digaungkan di mulut, dimuliakan di tulisan, dimiskinkan di mulut. Jadi kita hanya hebat ketika kita digaungkan di mulut, dimuliakan di tulisan, tapi dimiskinkan di perbuatan. Jadi kita bisa ngomong hebat tentang Pancasila, tapi kemudian ketika itu terkait dengan apa yang kita lakukan, kita tidak melihat ada nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan. Jadi membumikan Pancasila itu bagi Buya Syafi'i itu lebih ke arah praktekin dong, gitu ya Prof Mahfud ya? Iya betul. Praktekin, jangan hanya ngomong, dan itu sudah dipraktekkan ya oleh Buya Syafi'i. Misalnya mungkin keadilan sosial karena beliau tidak punya tangan langsung untuk melaksanakan itu dan masalahnya rumit ya. Masalah keadilan sosial itu menyangkut persoalan hukum, psikologi, politik dan macam-macam gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Buya Syafi'i sudah melakukan itu. Misalnya tadi sikap persaudaraan. Kalau dia melihat anak muda itu punya pikiran maju, diajak ngomong sama dia. Seperti diceritakan oleh Hamid Basaib itu, masih anak muda waktu itu Buya Syafi'i mau seminar, itu diajak, diampiri ke rumahnya, yuk ikut seminar saya misalnya, ke Pabelan. Sesudah ke Pabelan, padahal dia cuma anak muda saja sudah ke Pabelan, dia dapat honor, ceramah, honornya dibagi dua, padahal ini bukan pembicara. Ya. Nah cara-cara seperti itu yang dilakukan oleh Pak Syafi'i gitu. Sampai saat-saat akhir hayatnya, memang concern yang seperti itu luar biasa beliau tunjukkan kepada kita semua. Prof Haidar, saya membaca dan mendengar apa yang Prof Haidar memberikan kesaksian saat terakhir bersama Buya. Pesannya ada 3 kata almarhum pada Pak Haidar, yaitu 1 menjaga keutuhan bangsa, menjaga keutuhan Muhammadiyah, dan menjaga keutuhan umat Islam. Apakah ini menandakan ada kecemasan Buya pada keutuhan bangsa dan keutuhan umat Islam misalnya? Baik, saya sedikit nyambung tentang konsistensi keprihatinan Buya tadi. Jadi kebetulan Mbak Rosi dan Bapak Ibu sekalian, tanggal 26 Maret ketika Presiden bersama Pak Mensesnek menengok beliau di rumah setelah pulang dari sakit yang pertama, itu diskusi kami cukup lama, itu satu diantaranya juga tentang bagaimana memecahkan masalah kesenjangan sosial, dan di situ luar biasa lah diskusi kita. Tapi artinya bahwa konsistensi itu berlanjut, dan itu saya yakin diskusi terakhir Buya ya dengan Presiden, dan kami menjadi saksi di situ. Nah, tentang pesan itu
paling sering memang Buya sampaikan ketika bertemu. Juga terakhir ketika menjenguk beliau. Kenapa? Karena beliau orang yang paling gundah terhadap perpecahan. Ya. Beliau paling gundah terhadap kegaduhan yang yang diakibatkan oleh orang kok kenapa ya tidak bisa ada titik temu. Sampai di ujung hayatnya beliau beberapa kali menyampaikan, saya tidak paham kalau kita ini antar tokoh tidak sampai punya titik temu, gitu ya. Sampai dalam gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia lihat bahwa dalam kurun terakhir ini orang begitu begitu mengalami pembelahan secara ideologis, ya, politik dan lain sebagainya. Dan beliau memerlukan banyak kanal gitu ya, bahwa semua tokoh harus berbagi, mencoba untuk ya kayak total football lah dalam sepak bola itu ya, agar peluang kita untuk pecah itu ya minimal. Tidak mungkin lah sebuah bangsa besar tanpa ada gesekan, tanpa ada konflik, tetapi harus ada resolusi konflik dan kita tetap butuh agar kita tidak menjadi Rusia ya, atau Uni Soviet, tidak menjadi Yugoslavia dan sejenisnya. Kira-kira begitu beliau. Jadi itu juga menjadi kecemasan Buya sampai di ujung atau di akhir hidupnya ya, Pak Haidar. Ya, bahkan ketika tentang Muhammadiyah pun sama, Mbak. Selalu tanya, dia kan selalu manggil saya seperti anaknya. Muhammadiyah rukun toh. Alhamdulillah Buya, bilang. Terus tentang umat Islam, beliau memang prihatin pada spektrum yang satu sama lain saling mengeras. Ya. Dan beliau memang ada konsep dia yang berbeda dari Aris Utama tentang ukhuwah. Yakni beliau mengungkapkan tentang satu istilah, ukhuwah imaniyah gitu ya. Di ukhuwah imaniyah itu melampaui segalanya, merujuk pada surat pada surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya antar kaum muslimin itu, antar kaum mukmin itu bersaudara, maka saling berdamailah dan Tuhan akan merahmati. Nah, menurut beliau ukhuwah imanihan itu lahir dari qalbu terdalam yang disinari oleh nur ilahi dan memancarkan keagamaan yang autentik. Dan akibatnya juga dia akan bersaudara dengan siapapun secara otentik. Maka Buya tidak banyak termasuk ngutip-ngutip ayat Al-Quran secara verbal, tetapi beliau menghayati Al-Quran itu, dan ini lagi-lagi sejalan dengan apa yang selalu menjadi concern dia dan dia praktekkan dalam hidup, bahwa Islam, Pancasila itu harus diwujudkan dalam istilah dia laku ya. Biarpun beliau sudah lama di Jogja ya, bahasa laku itu kan mendalam sekali, jadi perilaku yang mendarah daging dan sudah menyatu dengan dirinya itu, jadi sehingga yang disebut teladan kata dia adalah kata sejalan dengan laku. Itulah nurani terdalam dari pandangan keagamaan, paham kemanusiaan dan nilai kebangsaan yang lahir dari tadi concern terhadap keutuhan. Saya ke Gus Yahya. Gus Yahya, selama ini tadi sudah kita tahu betapa suri tauladan dari Buya Syafi'i Ma'arif, dan bahkan bagi umat NU sendiri, Buya Syafi'i ini dianggap melampaui Muhammadiyah ketokohannya dan selama ini menjadi jembatan. Kalau seorang Buya saja mencemaskan adanya pembelahan bangsa, polarisasi, sebagai ketua PBNU, ketika kita sudah tidak punya lagi Gus Dur dari NU, kemudian kita sudah tidak punya lagi Buya Syafi'i Ma'arif, tokoh Muhammadiyah, kemana Indonesia? Bagaimana Indonesia ke depan? Sekarang tumpuan harapannya kepada Pak Kiai Haidar Nasir ini,
Pak Mahfud MD dan kita-kita yang masih tersisa di dunia ini, ya, untuk menghidupkan warisan dari para pemimpin besar kita, melihara keutuhan bangsa ini dengan segala yang kekuatan yang kita punya. Dan sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haidar Nasir tentang ukhuwah imaniyah, jadi konsep Buya, dan ini saya kira tercermin dalam keberadaan Buya sendiri. Saya meyakini bahwa apa yang kita rasakan dari kehadiran Buya itu memang sungguh-sungguh otentik, berpancar dari jiwa beliau. Maka tepat kalau dikatakan bahwa semua berbasis iman, karena iman itu ada dalam jiwa. Nah, bahwa kita menyaksikan perilaku lakunya Buya, ucapan-ucapan koheren dan konsisten, karena semuanya jiwa beliau koheren secara keseluruhan. Tapi memang hal yang begini ini kan tidak semua orang bisa. Saya sendiri belum mampu, banyak di antara kita yang belum mampu mencapai tingkatan seperti beliau. Maka yang kita perlukan ya strategi bersama. Bersama. Pertama jelas dialog antar berbagai kelompok yang ada dan mulai bicara tentang strategi bersama. Bagaimana kita harus bergerak bersama untuk mengukuhkan keutuhan bangsa ini ke depan. Apa yang harus kita hindari, apa yang perlu kita perjuangkan bersama. Itu tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Haidar, Gus, bahwa ada kita sendiri semua yang harus mencoba mencari titik temu. Tidak saja para elit politik, para tokoh, supaya pembelahan ini tidak semakin besar. Tapi justru kita, meskipun gesekan itu ada, tapi justru kita harus memperkecil itu. Apakah Gus Yahya merasa bahwa sepeninggalan Buya, para tokoh mampu melakukan itu? Ya harus mampu, karena taruhannya adalah eksistensi bangsa ini sendiri. Jadi, saya kira semua orang, apalagi para tokoh, para pemimpin, punya kesadaran yang cukup kuat tentang keharusan kita mempertahankan keutuhan bangsa ini, dan kita harus lakukan sesuatu ini, karena belakangan bahkan ketika para pemimpin besar kita seperti Buya, Gus Dur dan lain-lain masih ada, ini gejalanya sudah merebak bahwa setiap kelompok cenderung untuk memperdulikan kepentingan masing-masing dan semakin kurang peduli pada keutuhan bangsa dan kebersamaan. Nah, maka kita harus bangkitkan kembali kesadaran bahwa keutuhan bangsa ini adalah nilai absolut. Apapun perbedaan yang kita punya, kita harus siap melakukan dialog, saling berbagi supaya kita tetap utuh. Nah, banyak hal yang harus dibicarakan bersama tentu terkait dengan ini. Saya yakin pemimpin-pemimpin kita yang masih ada sekarang ini siap, ya. Di NU sendiri, ya, walaupun ketuanya cuma saya gitu, sekelas saya, tapi kami masih punya Gus-Gus di sini, kami masih punya Kiai Miftahul Akhyar, kami masih punya yang sepuh-sepuh yang memimpin kami. Saya kira kalau kita lihat lanskap di dalam keluarga besar Muhammadiyah sendiri, kita mesti melihat tokoh-tokoh yang pasti ya kita sudah tahu memiliki wisdom, kebijaksanaan dan kesetiaan yang tandas pada
keutuhan bangsa ini. Baik. Nah, yang lain-lain saya kira juga banyak yang bisa diajak. Oke. Saya sih optimis, insya Allah. Ya, kita percaya bahwa kita semua, sebenarnya tadi mengapa saya menaikkan ini, sering sekali kita memang terlalu takut ketika ditinggal oleh tokoh besar. Meskipun saya juga ingat apa yang selalu dikatakan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, beliau selalu tidak ingin dikultus individukan. Jadi jangan kemudian mengkultus individukan pada seseorang. Tetapi sebenarnya yang ingin kita kenang dari seorang Buya Syafi'i adalah pemikirannya. Dan malam hari ini kita mendapat satu pegangan bahwa itu keutuhan bangsa ini tidak melulu dari orang per orang. Kita semua, tanggung jawab kita semua, para elit politik, para pengemban amanat, supaya selalu mencari titik temu demi keutuhan bangsa. Izinkan saya ke Pak Jaya Suprana, seorang budayawan. Buat Anda sendiri, bagaimana Anda melihat pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dengan persoalan-persoalan bangsa yang sedang kita hadapi? Ya, pertama saya ingin menyampaikan hormat saya kepada Ketua PBNU yang tadi mengucapkan satu kalimat yang sedang sangat dibutuhkan bangsa ini. Yaitu beliau, walaupun ketua umumnya sekelas saya, itu saya kagum sekali karena itu mengungkapkan, ya ini beliau nggak dengar ini ya, mengungkapkan kerendahan hati beliau. Nah, saya belajar kerendahan hati juga dari Prof. Mahfud. Ya, jadi memang yang dibutuhkan bangsa pada saat ini bukan ketinggian hati. Bukan merasa diri yang paling benar, yang merasa diri lebih benar, lebih pintar, lebih hebat ketimbang orang lain. Selama ketinggian hati itu mewarnai bangsa ini, saya kira sulit bangsa ini untuk bisa menjadi bangsa yang benar-benar besar seperti seharusnya. Jadi tadi makanya saya sangat menghormati ucapan dari Bapak Ketua PBNU yang sangat berhati menyatakan Ketua PBNU hanya sekelas saya. Hanya sekelas saya. Waduh, itu saya kena benar di sini ya, dan saya tahu benar, memang NU masih punya Gusmus, ya dahsyat. Tetapi saya kira Ketua PBNU yang sekarang ini juga seorang tokoh yang kita butuhkan dengan kerendahan hati beliau. Nah, tadi kembali sekarang ke Buya. Memang benar apa yang saya belajar dari Buya itu adalah bahwa sila yang belum terwujud adalah sila terakhir. Tapi menurut pendapat saya itu di seluruh dunia juga belum terwujud. Tidak ada negara yang keadilan sosial untuk seluruh rakyatnya benar-benar tercapai itu. Ya, tapi mungkin begini juga Pak Jaya, bukan berarti two mistakes make it one right. Jadi karena negara lain belum bisa, maka ya nggak apa-apa Indonesia bisa. Dan saya kan belum selesai. Oh iya, oke. Ya, saya justru menyatakan itu bahwa itu bukan pemaaf ya, tetapi keadilan sosial untuk seluruh rakyat. Oke, di Indonesia untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus terus menjadi sesuatu sasaran dassolan. Apa yang harus dicapai oleh bangsa ini adalah puncaknya itu adalah keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, dalam arti rakyat ini masyarakat adil dan makmur yang hidup di satu negeri gemah ripah loh jinawi. Kata tentang kata raja, saya lihat itu kooperasinya Gramedia gemah ripah kan. Ya, hebat itu ya. Nah, di sini ini adalah keadilan sosial itu adalah sasaran. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, persatuan dan kerakyatan itu adalah jalannya. Tapi arahnya harus ke sana. Selama itu belum tercapai, kan sekarang ini kan baru
keadilan sosial untuk sebagian kecil rakyat Indonesia. Ya, Prof. Mahfud tahu sendiri bagaimana teman-teman kita yang ada yang mungkin malah tidak punya televisi, ya itu sama sekali belum tersentuh oleh keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, Buya itu yang mengingatkan kita. Maka saya yakin walaupun beliau sudah meninggalkan kita, meninggalkan dunia fana ini, tetapi saya yakin spirit sukma beliau masih berada di kita semua. Dan beliau akan terus mengingatkan kita pada tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Keadilan sosial bagi untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya ingin mendengar suara perempuan dari Mbak Yeni. Apa yang Mbak Yeni lihat? Kan ada tulisan Gus Dur di majalah Tempo waktu itu soal 3 pendekar lulusan Chicago. Bagaimana Mbak Yeni dengan cerita-cerita dari Gus Dur maupun interaksi dengan Buya melihat bahwa seorang Buya adalah memang sudah tokoh lintas zaman, lintas iman, bahkan di penghujung akhirnya masih selalu memikirkan keutuhan bangsa. Iya Mbak Rosi, jadi sama seperti semua pembicara tadi ya. Saya rasa saya hanya akan menambahi sedikit karena semua pembicara tadi sudah mengeksplorasi banyak hal tentang apa yang diperjuangkan oleh Buya selama ini ya. Jadi menurut saya kita semua ini merasa kehilangan Buya karena ada satu hal yang beliau selalu lakukan. Ya, semua tindakannya itu berdasarkan moral and ethical leadership. Jadi kita sama-sama tahu bahwa kepemimpinan itu bukan hanya kepemimpinan formal ya, tapi juga kepemimpinan informal. Ya, Buya adalah walaupun sudah tidak menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, pengaruhnya masih sangat luar biasa di masyarakat. Nah, ketika menjadi pemimpin umat, beliau selalu mendasarkan lakunya dengan basis moral dan etika. Dan itulah yang kemudian menuntun beliau dalam membuat pernyataan-pernyataan, dalam membuat pembelaan-pembelaan ya terhadap mereka yang teraniaya, terhadap mereka yang terintimidasi dan didiskriminasi dengan seolah-olah dengan sangat mudahnya ya. Karena basisnya moral. Ya. Sehingga beliau kemudian mengalami hujatan dan lain sebagainya diterima. Ya. Nah, ini karena basisnya bukan kepentingan. Betul. Nah, ini bedanya. Nah, kalau kemudian kita bicara dalam konteks hari ini, bagaimana kemudian membumikan Pancasila ya sesuai dengan pesan Buya. Tadi soal keadilan sosial betul sekali dan saya sendiri ikut mengamini apa yang disampaikan oleh yang lainnya bahwa keadilan sosial menjadi basis dari semua sila-sila yang lainnya. Tanpa ada keadilan sosial susah untuk menuju ke persatuan. Karena pasti akan ada persoalan merasa diperlakukan tidak adil ya. Lalu susah juga sebagai seorang manusia ketika kita memperlakukan orang lain tidak adil kemudian mengklaim bahwa kita percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Nah, jadi kemanusiaan juga jelas tidak dipraktekkan ketika tidak ada keadilan. Nah, praksisnya seperti apa sih keadilan sosial ini? Kemudian pertanyaannya kan seperti itu. Praksisnya tentunya adalah bahwa misalnya ketika bicara soal hukum seperti disampaikan Prof. Mahfud, kita harus betul-betul berusaha bahwa hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini contohnya. Bahwa ekonomi kita tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok oligark. Ya, kelompok oligarki kekuasaan tidak menguasai banyak sekali sendi-sendi ekonomi sehingga kemudian mengakibatkan masyarakat jadi korban. Ya, contoh paling gampang saja ya, kasus terbaru soal kelapa sawit, soal minyak goreng. Ini kan contoh menunjukkan bagaimana persoalan keadilan sosial itu tidak mudah. Ya. Tapi keberpihakan pemerintah dalam hal kebijakan yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat ini penting. Nah, solidaritas juga ditunjukkan oleh pengusaha kelapa sawit misalnya untuk memberikan ruang lebih banyak suplai minyak goreng daripada dipakai untuk ekspor. Ini contoh-contoh gampangnya menurut saya gitu ya. Jadi nggak bisa cuma sekedar jargon. Lalu juga soal kesetaraan. Karena konstitusi kita memberikan hak kepada semua orang, apapun latar belakang agama, kepercayaan, suku, ras, etnisnya, untuk bisa mempunyai tempat di ruang publik, bisa mencalonkan diri dan lain sebagainya, hak itu harus diberikan. Okay. Nah, tidak boleh kemudian politik identitas ya, menjadi panglima dalam menentukan kebijakan negara. Ya.
Saya mau masuk di situ karena Mbak Yeni menyebut soal politik identitas. Pak Haidar, politik identitas itu juga sering menjadi isi pidato dari Buya Syafiee Ma'arif. Bagaimana sesungguhnya menangkap pesan atau nasihat Buya Syafiee Ma'arif soal politik identitas? Apakah itu sama dengan kecemasan yang kita hadapi sekarang, terutama menjelang tahun-tahun pemilu? Baik, Buya kan melintas agama, suku, ras, golongan, bahkan pemikirannya juga ada melampaui kesemestaan, ya, ada universalitas. Gitu. Nah, kalau saya terjemahkan apa yang menjadi komitmen Buya, di mana entah itu pandangan keislamannya maupun kebangsaannya, selalu kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang yang membingkai semuanya, yang basisnya tadi disebut oleh Mbak Yeni, etika dan moral. Politik identitas tampaknya memang akan tetap menjadi titik krusial kita di dalam kehidupan kebangsaan. Maka yang diperlukan, kalau mau minjam istilah dan keprihatinan Buya, mencari titik temu, kita dialog. Apa sih problem politik identitas kita? Karena kalau secara sosiologis, identitas itu bisa merujuk ke agama, bisa merujuk ke kedaerahan, bisa merujuk pada aliran politik, bahkan bisa merujuk pada paham ideologi, nasionalisme, macam-macam. Nah, problem sering terjadi bahwa identitas yang ekstrim itu pada rujukan banyak yang saling silang, cross cutting of interest itu sesungguhnya yang akan menjadi menjadi pemicu kita tidak bisa mencari titik temu. Tetapi ketika identitas itu bersifat alamiah dalam relasi Homo sapien, ya, itu sebenarnya sesuatu yang normal. Nah, kekurangan kita itu memperkaya ya pemahaman kebangsaan kita dalam sebuah bangunan besar dari berbagai identitas itu yang muaranya pada Bhinneka Tunggal Ika itu. Maka seperti Rossi tadi sebut dalam dua istilah, bersatu dalam kebinekaan dan berbineka dalam satu kesatuan. Bahkan saya pernah menulis tentang pentingnya semangat Tunggal Ika di samping semangat kebinekaan. Nah, kita mencoba sebagaimana paham Indonesia bersatu, gitu ya, persatuan Indonesia, bahwa kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika itu di dalam satu kesatuan napas, satu kesatuan jiwa dan pemahaman. Nah, menggiring kita pada dikotomi kebinekaan tanpa pemahaman tentang kesatuan dan sebaliknya, itulah yang perlu kita dialogkan ke depan. Dan saya percaya sebenarnya tanpa mengandalkan orang, kita sebenarnya sudah membangun sistem. Baik dalam sistem ketatanegaraan kita seperti yang disampaikan Pak Mahfud, maupun kita ini kekuatan-kekuatan civil society termasuk ormas-ormas keagamaan sudah memiliki sistem dalam integrasi berbangsa. Hanya sering kita diganggu oleh kecenderungan yang ekstrim tadi, ya, dalam lintas ekstremitas tadi. Ya. Jadi perlu Prof. Dialog, Mbak. Ya, perlu dialog untuk mencari titik temu. Ini saya ingin bertanya untuk sebuah peristiwa yang paling terkini, misalnya ada konvoi khilafah. Apakah ini juga menjadi bagian di mana kecemasan terhadap politik identitas, atau ini sesungguhnya bagian dari kelompok masyarakat yang harus diajak dialog? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan pada Prof. Mahfud. Ya, Rosi, di tengah-tengah masyarakat memang sekarang sedang terjadi sorotan ya terhadap khilafatul muslimin. Yaitu menurut saya bentuk ekspresi gaya baru dari perjuangan kelompok-kelompok pengusung khilafah. Tetapi mau disebut itu juga susah karena kalau nanti mereka ditangani secara hukum misalnya ya, hukumnya itu
mereka bisa mengatakan begini, Khilafatul Muslimin itu kan bukan sistem bernegara, tapi nilai yang diperjuangkan, yaitu kepemimpinan kaum muslimin, dan itu tidak harus negara, tapi nilai keadilan dan sebagainya, sehingga sulit tuh secara hukum. Tetapi menurut saya sorotan masyarakat terhadap itu membuat mereka takut juga. Mestinya langsung klarifikasi bahwa kami pendukung Pancasila, kami tidak ingin mendirikan negara, kami tidak ingin mengganti ideologi. Kan sekarang mereka ketakutan juga. Kenapa ketakutan? Karena reaksi terhadap setiap upaya merongrong ideologi atas nama agama itu sudah ditimbulkan oleh pengikut-pengikut Pak Syafi'i Ma'arif, pengikut Gus Dur dan sebagainya itu. Gus Dur boleh pergi, Pak Syafi'i Ma'arif boleh pergi, tapi nilai-nilainya terus sampai sekarang dipegang. Sehingga begitu muncul kayak gitu, siapa? Mereka mengatasnamakan Islam, tapi orang-orang Islam juga yang melawan mereka. Kalau ada orang mempersekusi orang tidak Islam, yang membela orang Islam juga. Nah, itu yang selalu dilakukan oleh Pak Syafi'i Ma'arif, Gus Dur. Pokoknya yang kecil itu kita bela lah gitu. Jangan senang-menang atas nama kebesaran pengikut. Oleh sebab itu saya tidak pernah sama dengan Gus Yahya dan kita semua. Tidak usah khawatir. Gus Dur, Pak Syafi'i Ma'arif itu kalau dalam Al-Qur'an disebut wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu takut, jangan kamu kira orang yang meninggal tapi mereka selalu berjuang kebenaran sesuai dengan perintah Allah mati. Mereka itu tetap hidup bersamamu. Nah, ini sekarang ternyata nilai-nilai perjuangan mereka itu senantiasa menemani kita. Satu lagi tadi pesan Pak Syafi'i Ma'arif kepada Pak Haidar menjelang wafatnya yang belum disampaikan oleh Pak Haidar di televisi, tapi saya mendengar dari Pak Haidar waktu saya takziah. Apa? Saya bilang ke Pak Haidar, Pak Syafi'i itu berhak untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan saya sudah mengurusnya dan sudah dapat. Kalau Pak Syafi'i dan keluarganya mau, ya kita fasilitasi untuk dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Tapi apa yang sangat mengharukan itu dua. Satu, Pak Mahfud terima kasih, kata Pak Haidar. Tapi tanggal 14 Februari yang lalu Pak Syafi'i sudah memanggil saya dan memesan kuburannya sendiri. Gitu. Dia sudah memesan kuburannya sendiri, saya mau beli dan sebagainya, dan nanti bisa dikonfirmasi ke Pak Haidar. Ya. Itu kan sangat mengharukan gitu. Ya, artinya dia tahu sebenarnya karena dia dapat SK untuk di Taman Makam Pahlawan, tapi beliau langsung memesan sendiri. Yang kedua, misalnya saat-saat pertemuan terakhir, katanya Pak Syafi'i itu kalau bertemu, dan saya selalu tahu, itu lebih banyak bergurau, santai gitu, tidak tegang. Tapi ketika terakhir ketemu itu lalu mengajak berdoa. Gitu, mengajak berdoa. Ya. Betul, Pak Haidar sampai ini termasuk yang baru buat Pak Haidar karena jarang-jarang Buya ngajak berdoa ya, Prof. Haidar. Tadi tidak diceritakan oleh Pak Haidar, saya yang ceritakan biar dikonfirmasi apa saya bohong apa enggak gitu. Memang saya dengar dari Pak Haidar. Nah itu yang kita kenang dari Pak Syafi'i. Sehingga begini yang terakhir, di dalam keberbedaan ada kebersatuan. Itu sebenarnya konsepnya kalau membumikan Islam, membumikan Quran itu kan konsepnya Pak Syafi'i itu satu gitu ya. Satu, manusia itu sebenarnya kan lahir diciptakan oleh Tuhan, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kemudian setelah turun lalu lahir mengelompok dalam ikatan-ikatan identitas primordial. Nah, oleh sebab itu karena sama sebenarnya kita ini ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan yang sederajat, mari kita mencari apa yang disebut kalimatun sawa. Kalau dari ummatan wahidah lalu lahir kalimatun sawa. Apa kalimatun sawa? Mencari titik temu di antara perbedaan itu dan dari situ kita maju bersama membangun Indonesia. Nah, itu yang sering dikatakan oleh Pak Syafi'i Ma'arif dan tokoh-tokoh yang tadi mengajarkan toleransi, pluralisme dan sebagainya serta berjuang melalui demokrasi. Nah, tokoh-tokoh ini yang pada awal 80-an itu sudah mulai pulang ke Indonesia dan memberi pencerahan, dan sekarang sudah banyak anak-anak ideologisnya yang memperjuangkan ini, meskipun tidak ada orang sehebat Syafi'i Ma'arif, tidak ada orang sehebat Gus Dur, tetapi bagian-bagiannya di bidang politik ini, di bidang syariah ini, di bidang hukum ini, bidang sosiologi ini itu lahir dari pemikiran-pemikiran Syafi'i Ma'arif dan Gus Dur itu, termasuk Pak Haidar. Itu kan
anak ideologisnya juga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Mahfud. Saya harus mengucapkan terima kasih pada Prof. Mahfud dan juga Gus Yahya yang harus meninggalkan kita. Tapi dari Gus Yahya ada yang ingin Gus tambahkan? Ya, sedikit saja bahwa kita tidak boleh hanya berhenti pada wacana abstrak. Kita harus segera berpikir tentang strategi konkret, tindakan-tindakan konkret. Saya setuju tadi dialog, tapi harus sampai kepada konsensus tentang apa yang harus kita kerjakan bersama. Terutama menghadapi momentum-momentum yang potensial rawan seperti momentum politik, Pilpres 2024 misalnya gitu. Itu kita harus punya penyikapan bersama di antara elemen-elemen bangsa ini. Misalnya, mari kita buat konsensus untuk menolak dijadikannya agama sebagai alat politik, sebagai senjata politik untuk menggalang dukungan. Mari kita tolak dan kita kampanyekan habis-habisan supaya barang siapa ada aktor politik yang menghembus-hembuskan identitas sebagai senjata politik, mari kita tolak bersama-sama, misalnya begitu. Supaya kita ini jelas yang kita kerjakan itu apa gitu, supaya tidak hanya berputar-putar pada wacana yang abstrak. Terima kasih untuk Gus Yahya karena di bawah kepemimpinan Gus Yahya sudah memberikan komitmen jangan ajak-ajak lagi NU ke ranah politik praktis. Itulah sesungguhnya juga warisan tak ternilai dari Buya Syafi'i Ma'arif untuk tidak terjebak membawa Muhammadiyah dalam politik praktis ketika tarik-menarik di era reformasi, ada partai politik yang mungkin sangat identik dengan Muhammadiyah. Kali ini kita bisa merasakan sangat tenang bahwa dua organisasi terbesar Muslim Indonesia ini sudah kedua pimpinannya berkomitmen untuk tidak lagi membuat Muhammadiyah dan NU ditarik-tarik dalam politik praktis. Pak Mahfud MD terima kasih, Gus Yahya terima kasih untuk waktunya berbagi kenangan dan merayakan pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif. Prof. Haidar masih bersama kami boleh ya? Boleh. Prof. Haidar izinkan sekarang saya ke Direktur Ma'arif Eksekutif Bung Rohim. Anda pasti berinteraksi dengan almarhum dan Anda menceritakan juga bagaimana seorang Buya Syafi'i Ma'arif menjadi fundamentalis insaf. Ya, tadi sempat diceritakan juga kan oleh Prof. Mahfud tentang bagaimana perubahan Buya Syafi'i Ma'arif. Tetapi di semua cerita-cerita itu dalam penggalan-penggalan ingatan, apa yang masih sangat relevan pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dengan kondisi politik dan bernegara kita saat ini? Ya, pertama insafnya Buya dari seorang fundamentalis menjadi orang yang progresif, bahkan ada yang menyebutnya kadang liberal. Itu kan sangat relevan untuk kehidupan bangsa kita sekarang ini, Mbak Rosi. Karena bagaimanapun kita hidup dalam bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, bahkan kelompok-kelompok kepentingan. Bahkan dalam satu agama sendiri juga di dalamnya ada madhab ya, yang kadang-kadang karena perbedaan madhab saja kita bisa bertikai, bahkan bisa menistakan satu sama lain. Dan ketika Buya sadar ya bertransformasi menjadi seorang pemikir dan intelektual yang progresif, maka pemikiran dan laku Buya itulah yang kemudian banyak menjadi rujukan kawan-kawan. Maka kemudian sebenarnya wafatnya Buya itu sebenarnya yang paling bersedih selain kita tentu saja adalah teman-teman yang bergerak memperjuangkan pluralisme itu. Teman-teman dari kelompok-kelompok minoritas yang selama ini mereka merasa diperjuangkan, dibela, dan Buya itu kan orangnya sangat lugas. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang misalnya mengatasnamakan agama atau kepentingan politik tertentu, menistakan orang lain, itu Buya dengan bahasanya sendiri dia menyatakan dengan lantang bahwa kita yang masih human ini harus sadar dengan kondisi ini. Dan bangsa ini
selalu membutuhkan orang-orang siuman seperti kita. Nah, artinya apa? Artinya karena di hadapan kita banyak dalam perspektif Buya, banyak orang-orang yang nggak siuman dan nggak sadar dengan realitas objektif bangsa Indonesia, sehingga satu sama lain saling bermusuhan, saling menistakan gitu. Jadi kalau misalnya ada label liberal dilekatkan pada seorang Buya Syafi'i Ma'arif, apa yang paling salah total dari pelabelan itu? Pertama, ini kan orang punya kecenderungan untuk memusuhi sesuatu yang tidak dikenal, Mbak. Jadi karena mereka tidak kenal sebenarnya dengan Buya. Buya memang banyak menyampaikan pemikiran, pendapat yang mungkin elitis ya dalam pandangan umumnya masyarakat, sehingga tidak dipahami. Mungkin bukan elitis. Kalau elitis kan justru Buya itu kan sangat merakyat. Mungkin nggak nyampe. Ya. Karena Buya justru. Jadi tindakannya sangat merakyat, tapi bahasa Buya itu kadang-kadang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, Mbak. Hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, seperti ya kata-kata preman berjubah dan lain-lain. Itu kan bahasa-bahasa kiasan yang sangat mudah disalahpahami di tengah-tengah masyarakat. Jadi Buya sering juga dituduh sebagai orang yang Islamofobia. Coba bayangkan Buya yang tutur kata dan tindakannya itu merujuk pada Al-Quran, dikatakan sebagai Islamofobia, dikatakan sebagai orang yang tidak suka dengan perkembangan di Indonesia. Itu kan sesungguhnya semasa hidupnya Gus Dur itu sendiri, ya ini pasti Mbak Yeni pasti mengalami ya, pasti orang-orang yang membela pluralisme, berpikir progresif, pasti mendapat tuduhan-tuduhan seperti itu ya Mbak Yeni ya. Betul sekali. Dan sama seperti Buya dan Buya kan sering curhat ya setelah tidak ada. Kebetulan kami sering kedatangan Buya ke Wahid Foundation. Nah, Buya sempat juga curhat, sekarang merasa sendiri ya karena tidak ada Gus Dur. Nah, beliau ketika dalam melakukan pembelaan kemudian dihujat oleh orang-orang yang belum paham. Ya, orang-orang yang belum paham. Nah, memang itu membuat beliau merasa kesepian. Ya. Jadi Mbak Rosi ya, suatu ketika pernah kita iseng ya. Jadi orang yang menghujat Buya di medsos itu dimaafkan kalau tidak salah. Ya, itu kita somasi. Nah, suatu ketika kita somasi dan atas izin Buya, ya coba deh. Nah, terus ketika kita undang di kantor Ma'arif, itu orang itu ketika ketemu dengan Buya itu nangis-nangis minta maaf dan sebenarnya seperti apa ya? Seperti seorang anak yang ingin disayang oleh bapaknya sebenarnya. Jadi karena Karena caper, betul. Prof Haidar, sering banyak orang salah paham terhadap pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif. Padahal sesungguhnya Buya Syafi'i Ma'arif ini ingin justru menunjukkan Islam yang tidak saja memberikan kedamaian, tapi juga menyelamatkan umat manusia. Menurut Profesor Haidar, mengapa orang bisa salah paham? Atau di mana kekeliruan mereka melihat pemikiran Buya Syafi'i? Ada kesenjangan memang, Mbak. Kesenjangan di dalam memahami sesuatu ya. Jadi Buya sudah masuk pada fase memahami Islam. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah itu dalam 3 dimensi ya. Bayani secara tekstual, kemudian burhani secara rasional, ilmu dan kontekstual, dan secara irfani ada aspek ruhani ya. Nah, sementara masih banyak atau sebagian umat itu pada aspek literal saja, pada aspek tekstual saja. Nah, itu kan senjang sekali tadi yang disebut oleh Rahim sebagai elitis itu. Nah, ketika pemahaman itu kemudian kita reproduksi, itu lalu banyak yang akhirnya paham gitu ya, banyak yang akhirnya paham. Nah, untuk sampai ke sana memang perlu waktu ya, jadi perlu waktu. Juga dalam konteks kehidupan kebangsaan kita juga sama kan. Jadi misalkan ketika Bung Karno mengatakan di pidato 1 Juni, sila ketuhanan yang Maha Esa itu warga Indonesia bukan hanya harus bertuhan, bahkan negara harus bertuhan. Coba, padahal pada umumnya masyarakat Indonesia kan yang bertuhan itu manusia kan. Bukan negara. Bukan negara, tapi bagaimana negara bertuhan?
Ini sesuatu yang dalam sebenarnya. Nah, lalu karena tidak ada media untuk bertemu, akhirnya ya yang terjadi salah paham, bahkan mungkin juga gagal paham. Tetapi dalam dunia persilatan pemikiran itu mestinya sering terjadi itu. Yang penting tidak ada politisasi, Mbak, itu. Betul. Jadi Yang Prof Haidar, jadi masalah itu politisasi sebenarnya. jadi Prof Haidar memang tokoh-tokoh bangsa ini yang pemikirannya sudah melampaui zamannya, itu sering sekali disalahpahami atau gagal paham karena memang masih banyak yang ilmunya belum sampai ke situ. Sehingga alih-alih belum naik kelas gitu ya. Jadi pemahamannya belum naik kelas gitu. Kalau dulu untuk ukuran dewasa kan begini nyampainya. Belum nyampe. Tapi ya tugas kita ini gitu ya, yang orang-orang biasa kita ini itu untuk memahamkan umat gitu ya. Tentu dia dengan, kalau mereka belum paham ya kita pahamkan dengan cara yang hikmah, cara yang mendalam dan terus-menerus. Menjadi pemimpin umat itu perlu ususnya panjang. Jadi kesabaran gitu ya. Tidak bisa kita ingin sekali jadi gitu ya. Jadi karena apa ya, kayak menggembala kan, menggembala. Dan kita juga harus siap disalahpahami dan ya harus sabar. Jadi jangan ketika orang menyalahpahami kita lalu kita dia jual kita beli, itu kan bedanya pemimpin kan harus di situ, siap dihujat, siap disalahpahami dan lain sebagainya. Nasihat Buya yang saya ingat makanya jangan sumbu pendek katanya Prof. Iya betul, jangan sumbu pendek gampang meledak gitu ya. Jadi itu ya. Ya, Pak Jaya Suprana, saya ingin dapat pandangan Pak Jaya gitu soal kan Pak Buya ini sering sekali disalahpahami. Apakah kalau ngelihat dalam perbincangan mengapa seorang Buya masih bisa disalahpahami? Kalau saya tadi setuju ya dengan apa yang diutarakan beliau dan diutarakan ada Bapak Ketua tadi. Ya itu tadi kan karena ukurannya kan orang saya aja kan nggak bisa begini loh. Ya nggak bisa saya begini. Tapi tadi Prof masih bisa begini. Ya tadi ya saya kemampuan tafsir. Nah ini dia. Saya kira tafsir itu dan yang saya kagumi itu justru di Islam. Tafsir itu mendapat tempat yang sangat penting. Ya, sementara di agama kita ini kan tafsir itu nggak terlalu nggak terlalu. Tapi di Islam tafsir itu penting sekali. Karena saya yakin teman-teman kita umat Islam ini itu sadar bahwa tafsir itu sumber kesalahpahaman. Karena tafsir beda-beda kan, tafsir ya seperti Anda kan menafsirkan saya, Anda kan bilang saya kan gendut gitu. Padahal nggak pernah saya bilang. Ya tapi saya tahu ya, tapi kan menurut saya enggak gitu loh ya. Itu kan di situ kan tapi saya juga tertarik tadi ucapan Prof. Kalau salah paham lama-lama gagal paham. Lah itu yang paling parah itu gagal paham. Gagal paham lalu sumbu pendek ya. Dan kemudian dipolitisasi. Udah. Ya Anda nggak usah tanya saya kalau gitu. Nah, tapi beginilah, saya mau kembali lagi kepada kekaguman saya ke Buya berdasar tafsir saya. Ya, berdasar. Beliau mengajak kata membumikan itu sebenarnya sangat mendalam. Dalam arti membumikan itu Buya itu menghendaki Pancasila itu bukannya menjadi suatu benda yang menara gading begitu, yang hanya untuk para politisi, untuk para negarawan, tidak, seluruh rakyat, seluruh insan Indonesia seharusnya berpedoman dengan Pancasila seperti yang telah disuri tauladankan oleh Buya. Kesederhanaan beliau. Ya itu sepeda beliau tuh saya kira akan menjadi legenda. Sepeda itu yang diuntungkan memang pabrik-pabrik sepeda. Ya. Cuma menurut saya dahsyat sekali. Gak gampang menjadi pemimpin yang memberikan suri tauladan. Nah itu dia. Nah itu tadi kan kita ucapkan tadi kan Anda bagus juga tadi mengucapkan bahwa Pancasila itu
bukan hanya untuk di mulut dan tapi kan dilakukan, dilaksanakan. Dan setiap insan, bukannya presiden, bukannya menteri, bukannya cendekiawan, ya semua warga Indonesia ini kalau bisa menghayati dan kemudian menjabarkan, mengejawantahkan dalam sikap dan perilaku masing-masing, itu kalau dalam Islam disebut jihad al-nafs itu, ya menaklukkan diri sendiri, dahsyat. Luar biasa, Pak Jaya Ahli Suprana. tafsir juga. Ahli tafsir juga ini. Ya, itu kan tafsir Anda gitu. Enggak tadi. Saya ke anak muda, Erik Taufani Somae, yang penulis buku Mozaik Keteladanan Buya Shafi'i Ma'arif. Kesaksian hidup bersama guru bangsa. Ini rasanya buku terakhir ya? Belum, nanti insya Allah ada tambahan lagi. Ya. Maksud saya semasa hidup yang diterbitkan. Iya. Ya. Sebagai anak muda yang didorong untuk menulis, apa energi apa yang Anda dapatkan dari Buya Shafi'i Ma'arif? Ya. Jadi begini, sebelumnya tadi saya nyambung dulu karena Buya itu sering dikonotasikan liberal yang itu negatif. Saya punya banyak kawan-kawan muda ketika saya dekat dengan Buya sudah tepat 10 tahun ini. Dan saya ngajak kawan-kawan yang lain itu untuk dekat dengan Buya. Banyak di antara mereka yang awalnya pada mulanya itu anti karena anggapan liberal dan lain sebagainya, walaupun belum pernah ketemu bahkan membaca karyanya pun tidak. Tapi setelah dekat dengan Buya menjadi sangat ngefans dan seringkali ingin diajak lagi silaturahmi ke Buya dan menjadi pembela Buya. Ya karena memang tak kenal tak sayang itu. Ya. Tak kenal tak sayang dan belum begini. Belum sampai. Iya, belum sampai istilahnya Buya Haidar Nasir tadi. Nggak nyanda. Ya, nggak nyanda. Dan saya dekat dengan Buya itu termasuk diantaranya soal tulis menulis. Saya kan tidak suka membaca dan menulis pada mulanya. Tetapi karena Buya, saya mulai menulis, membaca dan menulis. Dan selalu Buya tagih. Erik tulisannya mana? Erik tulisannya mana? Dan selalunya dibaca dan langsung diberi penilaian. Dan dalam pertama kali tulisanmu diberi penilaian berapa? Buya itu penilaiannya hanya kadang 1 kata, 2 kata saja. Antara excellent kalau tidak dipertajam lagi. Oh, excellent atau dipertajam lagi? Iya, seperti itu. Nggak pernah kata lumayan gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah. Tapi sering ada kadang-kadang ada yang menyakitkan itu begini, bukan menyakitkan ya, makjeleb. Makjelebnya itu seperti ini. Hanya persoalan titik dan koma saja, Buya itu bawa-bawa peradaban. Erik, peradaban itu dimulai dari titik dan koma. Itu kan dalam. Jadi kalau saya membuat tulisan atas permintaan Buya, itu harus teliti, harus dipilih-pilih betul, tidak boleh tipu, tidak boleh type. Jadi ya itulah Buya. Detil ya. Detil. Sangat detil ya. Sangat detil. Dan pencinta tulisan dan mendorong anak muda untuk selalu menulis. Iya. Betul. Itu salah satu yang diingat oleh anak-anak muda. Bagaimana Buya itu selalu mengendorse. Prof Haidar, banyak orang juga yang sering mencibir pada Buya Shafi'i Ma'arif dengan mengatakan sebagai ulama penguasa yang sudah berada di zona nyaman, dekat pengusaha, circle kekuasaan sehingga kehilangan keulamaannya. Bagaimana Anda menjawab cibiran ini? Yang pertama, karena mereka tentu tidak paham tadi, tidak paham, tidak kenal, ya, lalu punya prasangka. Orang kan punya kebiasaan berpikir bahwa jika kayak gini mesti kayak begitu. Padahal kenyataannya tidak semua orang seperti itu. Nah, pertama ketika agama atau kelompok tertentu itu anti terhadap kekuasaan, siapapun yang mendekat itu biasanya akan diberi prasangka buruk, gitu ya. Hatta ketika orang yang mendekat itu punya niat untuk meluruskan sesuatu yang caranya tidak seperti orang lain melakukan cara, gitu ya. Nah, yang kedua, orang sering punya anggapan ketika mendekat pada penguasa itu kan punya asumsi di zaman lama, teori klasik gitu, bahwa
ulama itu ulama buruk tuh ulama yang dekat dengan kekuasaan. Itu kan pelajaran etik sebenarnya untuk agar kita seksama gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebenarnya dalam tradisi Muhammadiyah itu sejak Kiai Dahlan sampai seterusnya semuanya gitu ya. Itu biasa kita ini berhubungan dengan penguasa karena bukan orang lain penguasa, kan penguasa apalagi setelah kemerdekaan penguasa negara Republik Indonesia dan penguasa kita juga. Kemudian para pihak yang berbeda agama, suku, ras, golongan itu juga bagian dari diri kita. Nah, lagi-lagi ada kesenjangan ya, kesenjangan karena tidak paham. Yang kedua, kesenjangan karena cara pandang lama yang kemudian diterapkan secara general. Lalu, maaf Prof, mungkin yang ingin saya juga ingin dengar dari Prof Haidar, mengapa mereka salah? Karena mengira Buya Syafiee itu meskipun sudah berada dalam misalnya dekat dengan presiden, menjadi Dewan Pengarah BPIP, kemudian tidak memiliki atau memberikan suara kritis, rasanya itu salah. Karena apa? Karena meskipun Presiden Jokowi banyak mendengar almarhum Buya Syafiee Ma'arif dengan sangat keras, Buya Syafiee kan mengkritik bagaimana soal KPK dan ada surat yang mengatakan Pak Presiden saya menjerit. Mungkin karena Prof Haidar sering bersama Buya, bisa saya ingin dapatkan cerita-cerita lebih banyak bahwa bukan berarti dekat dengan kekuasaan maka Buya Syafiee itu kehilangan daya kritisnya. Soal daya kritis itu memang juga ada perbedaan. Daya kritisnya Buya, saya, dan tokoh-tokoh lain satu sama lain kan berbeda artikulasinya. Nah, ketika ada orang ingin menyatukan dan mensamakan artikulasi itu, disitulah muncul bias. Bahwa ketika artikulasi Buya, saya, kemudian mungkin Gus Yahya dan lain berbeda dari artikulasi dia atau tokoh yang didukung atau yang dikehendaki oleh dia, yang diidolakan oleh dia, lalu menjadi berbeda. Nah, tapi Buya paham Mbak terhadap suara itu, dan Buya selalu begini, tidak apa-apa Dar, ya. Jadi yang penting kita tulus dan lurus. Nah, gitu. Yang penting kita tulus dan lurus. Dan Buya itu dari saya mengenal Buya kan sejak tahun 86. Tahun 2000 sampai 2005 saya ketika Buya jadi ketua saya jadi sekretaris gitu ya. Dan setelah itu dekat gitu ya, sebagaimana dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Saya membangun kedekatan gitu ya. Dia tidak pernah marah kalau kita kritik apapun. Bahkan saya pun sering mengkritik beliau di saat langsung secara langsung gitu. Tidak ada ekspresi marah gitu ya. Jadi itu kita belajar. Kenapa Prof ya? Kenapa mampu menahan marah meskipun dikritik? Oleh yang jauh lebih muda misalnya. Ya, karena jiwa tulus dan apa adanya itu. Sehingga dia tidak merasa menjadi sesuatu yang menara gading. Bahkan begini, dia merasa menjadi orang biasa, Mbak. Ya. Ada banyak pengalaman menarik misalkan. Yuk kita nengok seseorang gitu ya. Nengok jenguk orang sakit di rumah sakit Muhammadiyah di Jakarta. Kita jam 9-an masuk, kan mesti ditanya oleh Satpam. Dan Satpam tidak tahu bahwa dia ketua umum dan saya sekretaris umum PP Muhammadiyah. Gitu. Yang punya rumah sakit ya? Iya, yang punya rumah sakit. Terus ya saya mau nengok itu dan tidak ngasih tahu siapa dia. Terus akhirnya diizinkan. Terus dia bilang, kita ini orang biasa, enggak apa-apa. Jadi baru setelah tahu direkturnya keluar kaget itu Satpam kan. Gitu ya. Dan itu sering terjadi seperti itu dan itu kalau di tempat lain Prof Haidar itu udah satpamnya udah lewat tuh. Ya, saya juga sering mengalami itu Mbak. Jadi saya juga sering mengalami itu dan hal yang biasa saja karena hal yang seperti itu kan bukan sesuatu yang terlalu penting. Itu yang memang selalu menjadi catatan banyak orang dalam ingatan banyak orang bagaimana sesungguhnya Buya Syafiee Ma'arif itu bisa mendapat privilege.
keistimewaan yang luar biasa, tapi itu tidak buat Buya itu tidak pernah diterima. Bahkan saya ingin klarifikasi nih ke Prof. Haidar, karena kan sering sekali orang melihat salah mengerti itu karena tidak tahu, tidak dekat. Prof. Syafiee Ma'arif ini ditawarin untuk jadi komisaris BUMN. Terus saya mendengar bahwa ditanya tuh sama Buya, apa kerjanya gitu. Ya meeting-meeting, hanya meeting-meeting saja. Nggak mau saya. Benar nggak tuh Prof. Haidar menolak jabatan yang dicari oleh banyak orang, komisaris BUMN? Beberapa tokoh Muhammadiyah seperti itu, Mbak. Saya punya pengalaman beberapa hal juga seperti itu. Jadi dulu Pak Air juga seperti itu dan lain-lain. Ini jadi hal yang biasa itu di Muhammadiyah. Jadi dan Buya itu memang ini terus terang gitu ya kalau seperti itu. Jadi bahwa ketika menolak ya dengan gayanya seperti itu. Jadi tanpa merendahkan tawaran itu. Jadi itu tanpa merendahkan tawaran itu. Nah, ada hal yang diajarkan kepada kita kalau jadi pimpinan itu kita harus sudah selesai dengan diri kita. Yeah. Itu yang selalu dan saya nyerap itu ya. Jadi apapun, bahkan dia mengatakan mau jadi pemimpin ya jangan takut miskin ya. Jadi itulah yang kemudian kita menjadi leluasa, Mbak. Jadi kita membawa gerbong umat dengan apa adanya dan saya sendiri, apalagi saya ya, kan saya meneruskan tokoh-tokoh besar, ada Pak Amin, Pak Azhar, Pak Air, Pak Din Samsudin ya. Saya sebagai orang biasa gitu, saya meletakkan sistem itu di atas segalanya sehingga kita bisa leluasa untuk membangun kehidupan umat ini dengan wajar, dengan normal dan tanpa beban beban personal gitu ya. Nah, Buya mengajari itu ya, sehingga ketika kita pergi, ketika kita melakukan apapun ya kita happy aja lah gitu ya. Artinya kita biasa saja karena kita orang biasa gitu ya. Jadi itu hal yang genuine ya kita peroleh dan tanpa harus melebih-lebihkan juga gitu ya. Jadi ada dalam bahasa Latin itu kebenaran itu sederhana. Dan itulah yang dilakoni oleh seorang Buya Syafiee Ma'arif. Ia berjalan dalam kebenaran, maka ia berjalan dalam kesederhanaan. Terima kasih banyak Prof. Haidar Nasir. Tentu masih banyak pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan pada kami di masa-masa yang akan datang. Dan satu Mbak, mungkin gini, ini tadi yang tersisa ya, soal martabat ya. Jadi ketika hujatan banyak dan orang salah sangka gitu ya, Buya selalu bicara pada kita tidak perlu tunjukkan pada orang bahwa kita punya martabat. Kita ini insya Allah karena merasa selesai dengan diri sendiri dan kita tidak akan terbeli oleh apapun ya, tapi tidak perlu kita tunjukkan bahwa kita bermartabat gitu ya. Jadi itu pesan Buya. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Prof. Haidar Nasir. Selamat menjalankan amanat dari Buya Syafiee Ma'arif untuk tetap menjaga keutuhan bangsa, keutuhan Muhammadiyah, dan keutuhan umat Islam. Di tangan Profesor Haidar Nasir nih diberikan amanatnya. Doa dari semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Haidar. Wow, tadi yang diceritakan paling akhir itu betul-betul dalam sekali ya. Kita tidak perlu menunjukkan martabat itu kepada orang lain. Jadi itu akan terlihat sendiri tanpa kata-kata. Ya, jangan pamer martabat. Ya, kayak pamer bojo kan. Itu luar biasa karena saya berbagi dengan Pak Jaya. Kami sendiri, saya aja sendiri itu nggak tega banget kalau ngelihat Buya Syafiee itu dihujat. Jadi rasanya tuh hancur, remuk hati kita kalau ngelihat bukan saja karena beliau tokoh bangsa, tetapi lihatlah sebagai orang tua yang pantas untuk dihormati. Iya, itu dia. Tapi justru teladan yang diberikan oleh Buya Syafiee nggak usah marah sama seperti itu. Ya? Itu berkali-kali bilang begitu. Buya itu selalu mengatakan, karena saya sering
jengkel sendiri ketika Buya dihujat dan Buya baca itu. Buya itu buka medsos dan Buya tahu semua hujatan. Apa yang hujatan yang diberikan pada beliau? Wow. Ya, kalau semua saya udah nggak dibaca. tahan mungkin. Kita nggak baca. Ya. Nggak mau baca. Ngapain, itu energi negatif. Ketika saya jengkel, mungkin marah dengan diri sendiri, marah dengan situasi, tetapi Buya selalu mengatakan, Eri jangan pernah marah. Siapapun perlu disantuni. Itu yang selalu Buya katakan. Buya itu sangat pemaaf. Dan enjoy kemana-mana, ndak ada merasa terancam, sepedaan itu setiap hari. Ndak ada Kok bisa ya? pengawal. Bagaimana hujatan cacian yang sungguh tidak pantas ditujukan pada Buya, tapi itu tidak menggoyahkan beliau ya, bahkan melihat itu ya sudah, itu lebih banyak kita santuni. Bagaimana energi positif itu tetap ada ya di Buya? Saya kira beliau memang mewarisi kisah-kisah penderitaan Nabi. Ya itu, ya kalau kita pikir Nabi Muhammad itu kurang apa dihujatnya. Ya toh, Yesus Kristus apa kurangnya dihujatnya. Gitu. Ya, jadi memang saya kira Buya sadar hal itu. Nah justru beliau itu mewarisi sifat bukan kekebalan ya, tetapi menurut saya adalah sikap untuk menerima semua itu sebagai masukan-masukan, di mana yang baik tentunya diserap, yang nggak dipedulikan. Maka saya kagum betul kalau saya dengar dari beliau baca itu. Iya. Kalau kita kan nggak mau. Nggak mau. Tapi itu kan yang memang diingatkan Buya Mbak Rosi, bahwa sistem demokrasi yang kita pilih itu harus ada ciri-cirinya. Salah satunya kepemimpinannya ya, misalnya Konsekuensi ya. Ya, misalnya bahwa mengedepankan toleransi ya masyarakat kita. Yang kedua, lapang dada. Secara sangat spesifik Buya mengingatkan kan, salah satu pesannya bahwa kita semua harus lapang dada dan ini langsung dipraktekkan. Dan kalau saya boleh nambahin Mbak Rosi soal sikap Buya tadi ya, soal tuduhan bahwa beliau dekat dengan kekuasaan. Ini harus diluruskan karena dekat itu bukan berarti terkooptasi. Betul. Beda sekali. Dekat untuk menasehati itu malah jauh lebih baik lagi gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Buya. Ya. Saya sering WA dengan Buya dan WA saya terakhir dengan beliau beberapa bulan sebelum beliau berpulang itu menyangkut tulisan beliau yang mentereng di luar keropos di dalam. Nah, Betul. Itu kan luar biasa sekali tajamnya kepada pemerintah. Beliau menyoroti bagaimana pemimpin kita Pak Jokowi dipuja-puja di luar negeri, tapi sebetulnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan di dalam. Bagaimana kita harus membangun institusi negara kita untuk tetap berdasarkan kepada demokrasi yang transparan. Ya, makanya semangatnya Buya untuk terus berjuang menegakkan anti korupsi di Indonesia ya sampai akhir hayatnya. Ya. Lalu kemudian bagaimana demokrasi di Indonesia itu para pemangku kekuasaan, pemegang amanah dari masyarakat betul-betul bekerja untuk mereka. Termasuk di dalamnya para birokrat, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Bagaimana kebijakan-kebijakan dijalankan betul-betul untuk mencapai keadilan. Ya, jadi apa yang dikatakan Mbak Yeni ini itu yang orang nggak tahu bahwa meskipun seorang Buya Syafiee itu dianggap dekat dengan kekuasaan, ia tidak pernah menerima, ia tidak taken for granted. Ia tetap memberikan masukan yang bahkan sungguh kritis. Ya. Dan dekatnya beliau itu bukan berarti juga penikmat kekuasaan, bukan. Tetapi justru memberikan masukan-masukan penting, terutama bagi Presiden Jokowi yang saya juga dengar sungguh didengar oleh Buya Syafiee, sungguh didengar oleh Pak Jokowi. Salah satu prinsip Beliau itu adalah yang berani bilang kalau benar-benar, kalau tidak benar, itu dia. Ya. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa takut bahwa nggak ada kepentingan. Tetap independen. Ya. Gaya hidupnya juga sederhana, kemana-mana naik sepeda, naik Ya. Vespa, mau dekat dengan pengusaha dan penguasa, gaya hidupnya tidak berubah. Karena dari teman-teman Muhammadiyah suka cerita bahwa sumbangan yang masuk pun langsung diteruskan kepada warga Muhammadiyah, membangun sekolah, membangun masjid dan lain sebagainya. Tidak ada yang dinikmati sendiri. Kenapa Bung Rohim? Ya, Jadi sangat Buya itu salah satu prinsipnya. Ini ya Mas ya, pada justru dari tulisan dan honor dan lain sebagainya itu hidupnya dari situ. Betul-betul dari keringat beliau sendiri. Buya itu, yang ini banyak orang tidak tahu, uangnya itu disalurkan untuk pembangunan sekolah. Ini yang sedang berjalan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bahkan Buya mengatakan kepada saya, Eri, mungkin pembangunan ini
karya terbesar dan terakhir saya. Harus sampai selesai. Ya. Dan sekarang sudah ditempati kelas 1 level awal. Proyeknya sangat besar dan mungkin karena sudah ada yang menempati jadi Buya itu sudah merasa lega. Kemudian Buya juga dalam 2 tahun terakhir ini membiayai membiayai kader anak panah Muhammadiyah dikirimkan ke pelosok sebagai guru. Kader guru. Karena memang Buya itu sangat ya tipikal atau khas Muhammadiyah, sangat concern dengan pendidikan. Oke, Bung Rohim apa tadi ingin katakan? Jadi salah satu prinsip Buya itu dia mau bersahabat dengan siapapun. Ya. Tanpa pandang identitas, tanpa pandang apakah dia itu seorang penguasa ataukah seorang yang miskin, papa, itu nggak ada. Dan Buya pada saat bersahabat itu dia nggak peduli apa penilaian orang. Jadi dia bukan kemudian harus dekat-dekat penguasa, enggak. Dia menganggapnya itu sebagai sahabat, dan syukur-syukur bermanfaat pada saat dia bersahabat dengan orang lain itu. Kalaupun dianggap tidak ada manfaatnya juga, Buya itu nggak pernah wall saja orangnya kalau kata anak sekarang. Dan bermanfaat itu kan buat Buya Syafi'i Ma'arif tuh lebih pada supaya kepentingan hidupnya umat, kepentingan bangsa. Buya sendiri itu bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya, bermanfaat bagi persahabatan-persahabatan yang melintas usia, latar belakang, agama, etnis, suku. Justru Buya menempatkan supaya hidupnya bermanfaat. Karena saya ingat betul apa yang dikatakan oleh Buya, hidup itu harus bermanfaat demi kemanusiaan, demi kemanusiaan. Terima kasih banyak Pak Jaya Suprana, Mbak Yeni, terima kasih, Bung Rohim, terima kasih, Bung Erik, terima kasih. Saya akan baca bukunya ini dan terus mengenang mozaik keteladanan dari Buya Syafi'i Ma'arif. Saya menutup program Rosi pada malam hari ini mengenang Buya Syafi'i Ma'arif membumikan Pancasila. Sebelum saya menutup program Rosi malam hari ini, saya putar ulang apa yang menjadi pesan Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Kalau kita memang mencintai bangsa ini secara tulus ya, kita harus mengubah perilaku kita. Yang kadang-kadang bersifat egoistik, subjektivisme yang kadang menyala-nyala, kita ganti dengan perasaan kebangsaan yang nilainya universal, dan Pancasila harus dibawa turun ke bumi. Jangan dibiarkan mengembara di langit tinggi. Itu pesan saya.